Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Dan tak lupa Bapak mengingatkan untuk semuanya untuk tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dan tentunya tetap menjaga kesehatan di rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini Bapak akan membahas tentang persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan dan persebaran sumber daya bahan tambang. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam hayati meliputi tumbuhan dan hewan. Perhatikan peta persebaran sumber daya tumbuhan di slide selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah peta persebaran sumber daya tumbuhan. Nah, kalian bisa melihatnya ya, di situ ada padi, teh, sagu, tembakau, dan masih banyak yang lainnya. Itu tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ya, ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan yang lainnya. Peta di samping disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sumber daya tumbuhan itu ternyata dimanfaatkan juga dan menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Sumber daya tumbuhan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tanaman pangan, contohnya padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, tanaman industri, contohnya teh, kopi, tebu, karet, kelapa sawit, tembakau, dan kelapa. Dan yang ketiga yaitu hutan. Hutan ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air, mencegah banjir dan longsor, dan sebagai tempat perlindungan bagi hewan. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada peta persebaran sumber daya hewan. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, banyak sekali hewan-hewan yang ada di Indonesia ya, tersebar di berbagai pulau ya. Di situ ada orangutan, singa, gajah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di situ kemudian ada garis merah, garis biru, dan garis hijau. Itu untuk membedakan fauna yang berada di sebelah barat, tengah, dan bagian timur. Nah, garis Weber dan garis Wallace yang membagi wilayah Indonesia berdasarkan persebaran flora dan fauna memiliki arti geologi. Misal saja di wilayah Indonesia bagian barat, ya, bagian barat berarti di situ ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, ya. Di sana banyak fauna yang berjenis asiatis. Yang ada di wilayah ini contohnya adalah gajah India, badak bercula 1, orangutan, dan beberapa reptil serta jenis burung lainnya. Sedangkan fauna yang berada pada wilayah Indonesia bagian tengah, nah bagian tengah nih ada Sulawesi ya, terus NTT, NTB, Bali ya. Di sana merupakan fauna endemik, misalnya ada anoa dan komodo. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian timur terdapat mamalia berkantung seperti halnya mamalia yang ada di Australia. Berarti yang wilayah bagian timur itu faunanya lebih banyak jenisnya Australia, seperti walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, dan kasuari. Nah, ini adalah peta persebaran sumber daya hewan yang terbagi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Sumber daya alam hewan terdiri atas hewan ternak dan hewan liar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hewan ternak dan hewan liar? Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara atau diternakan. Contohnya ayam, itik, kambing, kelinci, sapi, burung, dan kerbau. Nah, itu hewan-hewan yang termasuk hewan ternak ya. Sedangkan hewan liar adalah hewan yang tidak dipelihara manusia.
Hewan ini hidup di hutan atau taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contohnya gajah, harimau, singa, kera, orangutan, badak, banteng, dan anoa. Nah, itu contoh-contoh dari hewan liar ya yang hidupnya di hutan ataupun di taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Ya, ini berarti jenis sumber daya alam hewan ya, ada dua, hewan ternak dan hewan liar. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada peta persebaran sumber daya bahan tambang. Ya, kita lihat ya, kalian bisa melihatnya ya. Sumber daya bahan tambang seperti timah, tembaga, ya, minyak bumi, aluminium, ya, dan masih banyak yang lainnya itu terbagi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang di samping, terdapat berbagai tambang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahan tambang di Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, timah besi, aluminium, kapur, yodium, dan masih banyak yang lainnya. Itu semuanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang tambang ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Selain untuk kebutuhan industri juga, hasilnya nanti bisa menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Nah, inilah peta persebaran sumber daya bahan tambang yang ada di Indonesia. Nah, baik anak-anak, itu saja untuk penjelasan materi IPS ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan melalui video ini bermanfaat untuk semuanya. Bapak ucapkan terima kasih, dan untuk kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.